Baik pemirsa, kita memasuki sesi terakhir ya untuk obrolan pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke SMS sudah banyak yang kita himpun Pak pertanyaannya, tapi kita mau bahas sedikit. Ternyata BP Jam Sostek ini juga punya layanan ya, vokasi asik. Boleh dijelaskan sedikit seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Ivana. Jadi memang untuk mengantisipasi mereka-mereka para pekerja yang ter-PHK, di kami juga membuat satu program yang namanya vokasi. Nah, vokasi ini diperuntukkan bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan usia maksimal 50 tahun. Kemudian mereka itu bukan hanya pekerja penerima upah, tapi juga yang bukan penerima upah. Jadi misalnya ada mereka tukang las gitu ya, bengkel mobil, itu bisa diberikan peningkatan skill, baik itu melalui upskill maupun skill yang ada saat ini terus di reskill gitu ya. Itu ditingkatkan, sehingga mereka bisa mampu bersaing lagi di pasaran tenaga kerja. Bahkan kita juga memberikan layanan vokasi bagi peserta PMI, pekerja migran Indonesia, ya, baik mereka yang sudah pulang dari negara tempat mereka bekerja maupun mereka yang akan berangkat. Itu diberikan keterampilan oleh kita. Nah, kemudian yang mendasari itu adalah mereka harus punya NIK, karena kita sebagai warga negara Indonesia itu harus taat dan wajib terhadap aturan-aturan negara ya. Salah satunya harus punya KTP. Nah, KTP itu dasarnya NIK, dan NIK inilah yang menjadi alat kita untuk melakukan verifikasi terhadap peserta tersebut. Kemudian vokasi ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta, kemudian meningkatkan kualitas keterampilan dan kompetensi peserta, meningkatkan peluang kerja dan karir peserta dalam dunia kerja, mendukung pemberi kerja dalam mendapatkan pekerja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang ter-PHK usianya di bawah 50 tahun, seperti yang saya tadi katakan, baik dia pekerja formal maupun pekerja informal, itu bisa mendaftarkan ke BP Jam Sostek. Nah, kemudian yang hebatnya lagi, mereka gratis dan dikasih uang saku sampai selesai dan dapat sertifikat. Nah, ini sekarang sedang diusahakan sertifikatnya itu diakui oleh BNSP. Jadi tercatat lah, terregistrasi, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu para PHK-wan yang mencari pekerjaan kedua setelah mereka ter-PHK. Dan alhamdulillah antusiasme dari para PHK-wan yang saat ini mengajukan itu masih sedikit. Nah, untuk itu kami berharap marilah dengan kondisi ini para PHK-wan bisa mengikuti program ini. Jadi kita punya target di tahun ini tuh 2.500. Ini baru sekitar 400, jadi masih banyak. Iya, jadi masih banyak. Padahal ini gratis. Saya juga heran kenapa pada nggak suka gitu. Gratis, dikasih uang, punya sertifikat ya. Jadi ada keterampilan baru. Nah, seperti itu. Kalau untuk bentuk sosialisasinya Pak, ini kan masih 400, masih banyak ya. Betul. Kuotanya itu seperti apa bentuk sosialisasinya? Kita sebenarnya sudah bekerja sama dengan mass media, baik itu cetak maupun elektronik ya. Melalui radio-radio lokal di daerah juga kita sampaikan, kemudian juga media-media online. Termasuk kita dengan pemberi kerja, perusahaan-perusahaan, itu juga kita sampaikan kepada mereka. Tapi ya itu tadi ya, mungkin karena masih belum semuanya tersosialisasi, makanya jumlahnya masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik ya, menarik. Nanti kita akan lanjutkan karena beberapa pertanyaannya ini juga mencakup pertanyaan vokasi asik juga Pak. Saya mau ke Pak Koi dulu nih Pak, ini pertanyaannya untuk di Snaker Trans. Kayaknya udah banyak yang tanya job fair ya. Untuk di Snaker Trans, apakah ada job fair selama pandemi? Nah, gimana nih Pak? Ya, job fair ini kalau di tahun 2019 itu kan dilaksanakan oleh kabupaten kota ya, dan kita provinsi kemarin juga pernah bekerja sama dengan Sumatera Express dan BPJS Ketenagakerjaan Pak Arif ya. Nah, untuk di kabupaten kota saya belum bisa cerita ya, karena pemotongan anggaran ini cukup besar. Apakah anggaran job fair itu terpotong atau tidak, ini belum tahu, belum kita dapat
informasi dari teman-teman kabupaten, dan kita tetap upayakan Pak melalui kerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan, karena kalau tidak salah kemarin kerjasama nasional Pak ya, BPJS pusat, dan kita harapkan tetap ada Mbak, karena kan tidak perusahaan ini kan tidak semuanya yang kena dampak ya, ada yang berjalan seperti biasa dan juga ada pekerja ini yang pensiun kan, tentu yang pensiun dia berekrut pekerja baru. Nah kita harapkan job fair ini tetap ada untuk memberi peluang bagi teman-teman kita, anak-anak muda kita untuk bisa ikut di job fair ini sehingga tahu pasar kerja kita di Sumatera Selatan ini. Karena saya itu. Jadi sejauh ini belum ya Pak ya? Ya belum ya. Oke. Nah ini yang pertanyaan selanjutnya tentang lapak asik, mungkin bisa dijawab sama Pak Arief. Bagaimana prosedur pendaftaran lapak asik dan bagaimana jika terjadi kendala selama pengisian formulir online? Tadi sebetulnya sudah dijelaskan Pak ya? Sebenarnya secara umum sudah dijawab. Jadi kita ada web ya untuk melakukan proses lapak asik yang online ya. Itu di lapak asik antrian bpjsnakerjaan.go.id. Nah itu alamat webnya. Nah dari situ para peserta yang ingin mengajukan klaim JHT itu dapat melakukan pemberkasan melalui upload data-data yang dibutuhkan. Nanti setelah itu akan dihubungi oleh petugas kami melalui video call, memastikan tentang apakah memang orang tersebut, kemudian apakah memang yang bersangkutan sesuai dengan data yang diberikan seperti itu. Karena memang banyak terjadi saat ini, itu salah satu kendala juga, mereka-mereka yang tidak punya HP, tidak punya email, itu pinjam sama tetangganya atau sama orang lain ya, dan kemudian begitu kita hubungi orangnya wajahnya beda gitu, akhirnya dia bilang oh tunggu sebentar saya panggilin, dia ada di sebelah rumah sana gitu. Nah ini juga merupakan salah satu hambatan. Nah namun demikian kita berharap bagi mereka-mereka yang mengalami kesulitan tersebut bisa datang ke kantor kami di BP Jam Sostek, kemudian juga nanti polanya sama, tetap melalui proses digitalisasi. Nah kemudian untuk lapak asik ini yang cukup menarik adalah kenapa bisa secepat itu mengantisipasi para PHK-wan pada saat mengambil JHT, karena kita punya yang namanya one to many. Jadi satu customer service itu bisa melayani 6 orang langsung. Jadi karena ini sifatnya digitalisasi, di depan mereka ada PC-PC, customer service satu ini bisa langsung menghadapi 6 orang. Jadi langsung ditanya masing-masing, kemudian mereka diminta untuk mengangkat berkasnya gitu ya, bersamaan. Nah nanti setelah itu pada saat pertanyaan-pertanyaan individu, karena kita ingin menggali lebih dalam tentang kepastian bahwa mereka adalah yang bersangkutan, ya pertama tanyakan tentang ibu kandungnya, kemudian sudah berapa lama kerja. Nah itu kan spesifik, sebelah-sebelahnya nggak boleh tahu. Nah itu biasanya sudah langsung di break, tetangga-tetangganya nggak ada yang tahu. Nah nanti kita berharap juga nanti Pak Kadisnaker, dari Ombudsman, dari Serikat itu bisa lihat langsung apa yang terjadi di kantor cabang Palembang tentang lapak asik seperti itu. Oke, nah ini selanjutnya cara mendaftar vokasi di BP Jam Sostek, apakah diperbolehkan memilih sesuai minat dan bakat, gimana nih Pak? Iya, ini juga ada di sini catatannya, saya bukan contekan nih. Ini sebenarnya teman-teman dari pemberitaan juga bisa, karena di sini ada salah satunya adalah video editing. Itu juga merupakan salah satu modul pelatihan yang ada. Kemudian desain grafis, kemudian ada digital office administration. Nah itu semuanya saat ini dilakukan melalui daring. Jadi semuanya via video call, video conference. Jadi nanti si peserta ini bisa mendaftarkan melalui web kita di sso.bpjsnakerjaan.go.id. Kemudian nanti setelah itu diminta melengkapi data dan memilih jenis pelatihan yang ada di aplikasi. Jadi di aplikasi kita itu ada pilihan tadi, beberapa modul latihan yang mau dilakukan. Kemudian nanti kita kerjasama nih dengan ininya Pak Kadisnaker, ada BLK pemerintah, atau ada juga KLK gitu ya, atau juga ada LPK swasta yang terregistrasi yang akan kita kerjasamakan untuk melakukan proses pelatihan tersebut, seperti itu. Untuk prosesnya pencairan jaminan hari tua Pak dan pensiun sejak surat menyurat diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu berapa lama? Ya, jadi karena ini masalah perbankan, kalau banknya sama itu kurang lebih dari sebelum 5 hari udah bisa. Tapi kalau banknya beda mungkin sampai dengan 12 hari lah, 10 hari seperti itu bisa. Oke, itu ya. Selanjutnya pertanyaannya ini agak sedikit melenceng sebetulnya. Saya pekerja asing dari Malaysia, bekerja di Palembang, sudah bekerja hampir 1 tahun. Apakah saya mendapatkan
hari tua gimana Kalau Pak? dia menjadi peserta kita dan ikut jaminan hari tua pasti dibayar. Tapi kalau dia dari Malaysia ke sini nggak ikut ya juga nggak dibayar gitu kan. Jadi sepanjang dia jadi peserta kita, siapapun mereka, kan ada aturannya ekspatriat lebih dari 6 bulan ya Pak, yang bekerja di Indonesia itu wajib ikut menjadi peserta BP Jam Sostek. Nah programnya tadi kalau yang diikuti semua termasuk yang jaminan hari tua, mereka berhak untuk mengambil jaminan hari tuanya, baik pada saat mereka habis kontrak maupun pada saat dia pulang ke negaranya, seperti itu. Oke, ini jadi menarik ya. Saya mau ke Pak Anang lagi, Pak. Kalau seandainya kita bicara tentang jaminan hari tua seperti itu, kendala-kendala apa yang sejauh ini mungkin mendapat laporan dari teman-teman pekerja sendiri, Pak, untuk klaim ke BPJS Ketenagakerjaan? Baik, terima kasih. Sampai saat sekarang persentasenya sangat rendah masih. Tapi kalaupun ada, ini masih sempat kami pertanyakan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi, saya rasa itu sudah cukup maksimal yang diusahakan. Namun apakah sudah sinkron dengan bank yang terkait? Karena proses ini setelah selesai di BPJS, BPJS sudah mengatakan tinggal menunggu pencairan. Nah, apakah ini ada masih kurang sinkronnya dengan bank? Namun mungkin saya ingin menanggapi boleh apa yang disampaikan oleh Pak Kadis maupun Pak Deputi tadi. Masalah pelayanan oke, itu kami harapkan. Kemudian masalah program-program. Tadi yang saya sangat tertarik masalah program vokasi yang sampai saat sekarang kuotanya belum terpenuhi. Sedangkan ini diberikan secara cuma-cuma dan gratis. Nah ini mungkin jadi pertanyaan kita Pak. Juga mungkin tentang apa yang dilaksanakan oleh Disnaker, yaitu tentang BLK, Balai Latihan Kerja. Mungkin ini menurut hemat kami Pak, karena apalagi dalam dampak COVID-19 ini, kalaupun kita berikan pelatihan dan mereka nanti sudah terlatih bisa, mungkin yang jadi pertanyaan kita, mau kemana mereka? Ini pertanyaan besar. Jadi harapan kami kepada pemerintah, utamanya tentang biaya untuk prakerja yang baru-baru ini lagi marak. Tapi sampai saat sekarang entah juntrungnya kemana, biaya yang cukup besar. Kenapa ini tidak ditambahkan? Baik kuotanya ke BLK maupun juga ke BPJS. Setelah mereka ini diberikan pelatihan-pelatihan, mereka kita berikan modal. Jadi mereka ini berkesinambungan Pak. Modal ini juga bukan kita lepas, kita pantau. Kami sempat bincang-bincang dengan Pak Kadis. Kita pantau, artinya sekian bulan ataupun sekian itu nanti bisa kita overalih kepada yang membutuhkan lainnya. Kami rasa barangkali ini program-program ini untuk dapat kita sama-sama menanggulangi dampak daripada COVID-19 kepada rekan-rekan pekerja yang ter-PHK maupun yang dirumahkan. Oke, mungkin sebelum saya ke Ombudsman, Pak Kadis mau ditanggapi? Silakan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Deputi maupun Pak Abdul Anang, pelatihan ini kan sebagiannya ada di BLK maupun di LPK swasta ya. Kita pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Pak Haji Herman Deru di 2019 telah mencoba bahwa teman-teman yang sudah dilatih, tahun kemarin kita tuh ada lebih kurang 6.000 lebih ya dilatih melalui BLK kita yang ada di Sumatera Selatan. Nah, bahwa teman-teman yang sudah dilatih ini kita kasih modal kerja Bu. Jadi kalau dia kursusnya menjahit, pelatihan kita kasih mesin jahit. Nah kemarin itu karena kita bekerja sama dengan teman-teman usaha melalui dana CSR-nya, itu juara 1-2 saja yang kita kasih, karena ada beberapa jurusan sudah kita dicoba dilepas oleh Pak Gubernur, dan harapan pemerintah bahwa orang yang dilatih ini tidak lagi membawa sertifikatnya itu melamar kemana-mana ya. Ini harapan kita dia mampu menjadi wirausaha baru di Sumatera Selatan. Jadi berdiri dengan modal kerja yang diberikan oleh pemerintah itu melalui CSR. Nah kemarin sudah dicoba oleh Pak Gubernur. Jadi juara 1-2 kita kasih sesuai dengan jurusannya. Kalau dia jurusan tata rias kita kasih peralatan tata rias. Kalau dia tata boga kita kasih peralatan tata boganya. Kalau dia servis AC kita kasih dulu alat untuk servis AC. Ini sudah jalan. Nah, saya setuju BPJS juga kita harapkan ke depan itu Pak juga bukan hanya melatih, tapi bagaimana memberikan teman-teman ini modal kerjanya.
Kalau dia itu peralatan lah, misalnya kalau dia menjahit, kita kasih mesin jahit, sehingga orang yang punya keterampilan ini bisa berjalan di lapangannya kan. Jangan dia mikir lagi gimana dia mau cari modal. Nah, itu harapan kita. Jadi ini yang memang sudah kita programkan sebenarnya Pak Anam melalui Bapak Gubernur. Cuman karena suasana COVID ini kan, dana ini kan di-stressingkan semua untuk COVID ini, dan mudah-mudahan di 2021 kita sudah memulai konsep ini. Jadi orang yang sudah dilatih itu kita langsung kasih peralatan, tapi tidak cukup banyak karena mengingat dananya juga sedikit. Nah, kemudian saya ingin statement lah mungkin terakhir ini ya, bahwa komitmen pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Pak Haji Herman Deru ini tidak usah diragukan lagi terhadap BPJS Tenagakerjaan ini, karena di awal kepemimpinan beliau sudah membuat beberapa regulasi tentang kepatuhan perusahaan terhadap BPJS ini, dan komitmen ini mendapat penghargaan secara nasional, yaitu menjadi juara 2 Pak ya, juara 2 nasional, dapat penghargaan Pariphrana Award. Kita di awal kepemimpinannya dia punya komitmen bagaimana pekerja kita di Sumatera Selatan ini terlindungi, jaminannya itu sosialnya, jiwanya itu maupun terjamin secara dari hukum. Maka dari itu kita mendapat penghargaan secara nasional dari BPJS, yaitu juara 2. Nomor 1-nya itu Jawa Tengah, nomor 2-nya Sumatera Selatan, nomor 3-nya itu Babel. Dan nggak tanggung Pak ya, dikasih mobil hadiahnya ini kan, ini hadiahnya dikasih mobil. Jadi apa yang disampaikan Pak Abdul Anang tentang pekerja BHL di 2018 sudah kita keluarkan surat edaran tentang ke seluruh pusat agar mengasuransikan seluruh pekerja BHL ini dalam BPJS Tenagakerjaan. Maka hari Kamis nanti kita ada diskusi dengan GAPKI, yang asuransi GAPKI ini gabungan usaha perkebunan. Bagaimana pekerja-pekerja BHL ini diasuransi juga dalam BPJS, maka semua jiwanya itu terlindungi dan teman-teman pekerja juga punya kepastian hukum. Dan ini juga sebenarnya pada akhirnya meringankan beban perusahaan. Ketika terjadi COVID ini, kalau di PHK semua sebenarnya ada jaminan hari tua di BPJS, nggak repot kan, nah, sebenarnya itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Busmen, kita terima kasih masukannya. Kita tetap ingin meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap masyarakat. Begitu juga dimasukkan oleh Pak Anang, kita akan tetap kerja profesional, bahwa pekerja kita itu adalah masyarakat kita. Dan terakhir, kami pemerintah provinsi ingin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini, inovasi barunya melayani masyarakat pekerja Sumatera Selatan. Karena dengan pelayanan yang baik, masyarakat ini tetap nyaman. Kalau tidak baik juga bolak-baliknya ke Disnaker ini kan. Jadi kami sangat mengapresiasi, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dari apa yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Selatan. Saya rasa itu. Baik. Dari Ombudsman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Tadi sudah dengar ya seperti apa masalahnya di vokasi, kemudian juga di jaminan hari tua juga klaimnya. Seperti apa nih harapannya dari Ombudsman? Ya, saya tadi menyimak, penting disampaikan oleh Pak Abdullah Anang tadi. Soal salah satunya keluhan ya. Keluhan soal keterlambatan, misalnya sudah terverifikasi, BPJS menyatakan itu sudah lengkap dan kemudian diserahkan ke bank, tapi kok uangnya nggak cair-cair nih. Nah, hemat kami idealnya memang setiap instansi itu punya standar prosedur pelayanan masing-masing, dan saya yakin itu dituangkan dalam baik itu peraturan menteri sampai ke Juknis. Nah, itu patokan kita. Kalau misalnya belum, karena keterbatasan sumber daya misalnya dan infrastruktur, belum sampai dapat memenuhi syarat prosedur tadi sesuai peraturan, paling tidak sudah ada upaya ke arah situ. Dan idealnya juga di era teknologi yang sudah maju ini harusnya bisa dipantau. Saya nggak tahu kalau di BPJS Tenagakerjaan sudah ada belum aplikasi itu ya. Artinya misalnya permohonan masuk, kemudian masuk tahap verifikasi lengkap, ada pemberitahuan atau tidak misalnya disampaikan via online misalnya, yang itu bisa diakses oleh pengguna atau pemohon langsung misalnya. Kemudian masuk terverifikasi, tahap selanjutnya masuk apa, itu juga misalnya bisa dilihat secara online, sampai kepada aplikasi itu sudah disampaikan kepada bank untuk pencairan. Nah, saya pikir kalau seandainya ini belum ada di aplikasi di BPJS Ketenagakerjaan, maka ini perlu dipikirkan. Itu soal transparansi dan adaptasi kita soal perkembangan teknologi yang semakin maju. Itu satu. Kemudian yang kedua, soal kita tahu ini setiap produk layanan biasanya baik-baik ini secara konsep, tapi ketika di tengah perjalanan terjadi
error, maka biasanya ada keluhan yang akan disampaikan oleh pemohon atau pengguna layanan. Tadi Pak Kadis berulang kali bicara soal keluhannya masuk ke Disnaker misalnya. Nah, kita juga berharap baik itu permohonan klaim yang disampaikan melalui lapak asik maupun secara manual atau konvensional, itu kanalisasi pengaduannya juga harus baik. Artinya tidak menyebar kemana-mana. Kita tahu sekarang orang kalau ngeluh bisa saja misalnya posting di medsos, dan itu kadang bermuara pada urusan hukum. Nah, kita nggak berharap seperti itu. Artinya kanalisasi dari pengaduan di sebuah instansi itu harus baik, dan itu juga bagian dari pelayanan atas produk utama yang ada di instansi tersebut. Salah satunya misalnya lapak asik ini. Gitu Mbak Ivana. Baik. Panel? Mungkin ini Mbak Ivana, oke. saya mungkin agak sedikit menanggapi ya dari Pak Kadisnaker maupun dari Ombudsman dan Pak Anang. Pertama, mengenai vokasi tadi Pak. Jadi memang vokasi itu tujuannya memang untuk menjadi entrepreneur. Mereka bisa melakukan usaha sendiri, ya. Walaupun memang ke depan ini kita sudah coba untuk menjajaki kemungkinan bekerja sama dengan Bapak Angkat. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta kita itu juga kita minta mereka juga untuk bisa memfasilitasi seandainya ada kebutuhan-kebutuhan para peserta didik yang setelah menyelesaikan latihannya ini bisa untuk menjadi entrepreneur, ataupun untuk sementara sambil menunggu mereka bisa ditempatkan di perusahaan tersebut sesuai dengan skillnya ya, kemampuannya mereka. Nah, itu yang kita lakukan. Saya rasa ini semua sejalan ya, dan mudah-mudahan ini bisa berhasil. Jadi memang kayaknya cukup sia-sia juga setelah dilatih terus tiba-tiba keluar nganggur lagi. Mereka kan harusnya bisa menciptakan lapangan kerja baru gitu ya untuk teman-teman yang lain, atau juga bisa mengandalkan skill yang baru didapatnya untuk bekerja lagi di tempat lain. Terus mengenai tadi layanan, jadi mungkin sekarang kan sudah ada lembaga konsumen ya, dan mereka kan selalu mengawasi tuh sampai sejauh mana sih konsumen-konsumen ini bisa dilayani dengan baik oleh institusi manapun. Nah, di kita juga ada SLA ya, Service Level Agreement. Jadi untuk JHT itu kita paling lambat seminggu harus sudah bayar kalau berkas itu lengkap. Kemudian untuk JKK itu 1 bulan. Karena JKK itu harus memverifikasi semua berkas orang kecelakaan, jadi agak lama. Nah, begitu juga seterusnya untuk jaminan pensiun dan jaminan kematian. Nah, itu semua ada di SLA. Nah, kemudian untuk mengetahui sampai sejauh mana layanan si peserta ini, kita sudah ada aplikasi tracking. Jadi misalnya udah mengajukan masuk nih, udah sehari, dia mau tahu nih setelah 1 minggu ada di mana nih berkas saya nih. Itu ada Pak di aplikasi kita. Melalui aplikasi kita dia bisa tahu ada tracking. Oh, ternyata terhambatnya di bank misalnya. Nah, nanti dia bisa ngadu ke kita. Nah, pengaduannya juga sudah kita sediakan. Kita ada call center 175. Di Facebook juga ada, di IG juga ada. Nah, semuanya berbau bpjsketenagakerjaan.go.id. Jadi semua kanal-kanal untuk menyampaikan ketidakpuasan gitu ya atas layanan itu sudah kita buat sedemikian rupa ya. Tapi ya itulah namanya manusia, karena mungkin merasa ini lama ditanggapinya akhirnya larinya kemana-mana, itu seperti itu. Oke, mungkin sekalian Pak, closing statement apa yang ingin disampaikan? Ya, saya rasa marilah teman-teman kita gunakan nih produk kita Lapak Asik untuk lebih memudahkan teman-teman yang saat ini mungkin mengalami musibah ter-PHK untuk melakukan proses pengambilan JHT melalui Lapak Asik online, tidak berbelit-belit, bisa di tracking sampai sejauh mana layanan yang sudah didapat, dan nanti bisa diketahui bahwa kita juga punya standar default agreement sampai 14 hari itu harus dananya masuk ke yang bersangkutan. Jadi silahkan berbondong-bondong untuk melakukan proses pengambilan JHT melalui pola tersebut. Tapi bagi mereka yang sudah memang berhenti kerja, jadi kalau yang belum berhenti kerja nggak boleh untuk mengambil JHT. Terus yang kedua mengenai vokasi, ini juga kita berharap dari forum ini bisa banyak peserta untuk menutupi kuota kita yang kita sediakan sekitar 2000-an, agar teman-teman para PHK-wan ini juga bisa melakukan proses pelatihan kerja ya, di upskill maupun di reskill, supaya nilai tambahnya ada bagi mereka, seperti itu. Terima kasih. Terakhir dari Panang, silakan closing statement Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ingin sampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah dapat melaksanakan acara dialog ini. Ini tentunya bentuk daripada sosialisasi juga kepada masyarakat pekerja.
Barangkali hal-hal ini Pak perlu untuk kami minta untuk selalu dilakukan, terutama tentang regulasi-regulasi yang baru yang sampai saat sekarang kadang-kadang masih tumpang tindih Pak. Untuk teman-teman kita di lapangan kadang-kadang pada waktu pengurusan, lah ini terbentur dengan regulasi yang baru. Juga termasuk juga dengan pemerintah dalam hal ini di Disnaker Provinsi Sumatera Selatan, kalaupun ada regulasi-regulasi ketentuan dari pemerintah, terutamanya baru-baru ini kan baru aja keluar tentang surat edaran masalah tentang prakerja. Ini perlu supaya masyarakat paham, karena kami selaku pelaku di lapangan ini kadang-kadang menjadi sasaran tembak. Kemudian juga kami minta kepada rekan-rekan pengusaha dalam rangka COVID-19 ini, yuk marilah kita berbicara, buka data yang sebenarnya, jangan pada waktu kemarin asik-asik menikmati keuntungan, pada waktu sekarang pada ngeluh. Untuk itu mari kita buka data, kita sama-sama kita cari solusinya, kita musyawarahkan. Kami yakin pasti semua hal akan bisa kita selesaikan. Dan yang terakhir, tolong bagi pengusaha-pengusaha yang kemarin belum melaksanakan kewajibannya tentang hak-hak pekerja, terutama THR-nya yang masih dicicil, ini tolong diselesaikan. Dan juga hak-hak normatif lainnya juga saya menghimbau agar pekerja-pekerja buruh harian lepas ini agar betul-betul juga kami minta supaya dilindungi BPJS, karena sangat rentang sekali dengan hal-hal yang nanti tidak kita inginkan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anang, Mas Agung, dan juga Pak Arif, Pak Kadis, Pak Koi juga terima kasih sudah hadir ya untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Saya Ivana Indri pamit undur diri, selamat siang.